Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Karyamula, STB 182-319 kelas A. Hari ini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan tentang aplikasi saya, di mana aplikasi saya ini tentang sebuah perhotelan, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Yang pertama di sini sebelum saya jelaskan, saya akan melakukan simulasi tentang aplikasi saya. Yang pertama di sini ada menu login. Kita masukkan username-nya di sini. Misalnya username-nya di sini saya menggunakan nama saya dan passwordnya STB saya. Kita tekan masuk. Oke, berhasil masuk dan kita akan dialihkan ke dalam menu utama. Di dalam menu utama ini terdapat banyak tombol button, yaitu ada button customer, check-in, check-out, tambah admin, dan tambah kamar. Untuk customer sendiri ini untuk menambahkan sebuah data. Dan di sini saya ingin menambahkan sebuah data. Misalnya di sini datanya saya randomkan saja. Namanya juga, alamatnya juga, misalnya di sini Suriang, jenis kelaminnya laki-laki, pekerjaannya usaha misalnya. Nomor HP-nya kita randomkan, tempat lahirnya Makassar. Tanggal lahirnya kita pilih di sini tanggal 22, agamanya kita pilih di sini misalnya Islam. Kita simpan. Oke, datanya berhasil disimpan. Selanjutnya jika misalnya saya ingin mengedit datanya ini, misalnya saya ingin edit, saya ingin edit namanya misalnya di sini menjadi Jenny, dan di sini menjadi perempuan, dan di sini misalnya agamanya Kristen, dan di sini saya misalnya mahasiswa. Oke, saya edit. Oke, bisa dilihat datanya telah berubah dari QWERTY menjadi Jenny, dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan, dan agamanya juga baru menjadi Kristen. Nah, selanjutnya jika saya ingin menghapus data ini, misalnya saya ingin hapus data Jenny ini, saya tekan, atau misalnya saya ingin hapus data Jenny ini, saya cuma tekan sini, hapus. Oke, data yang Jenny tadi telah terhapus. Selanjutnya ini saya tekan ini dan saya tekan batal, maka semua file di text file-nya ini akan kosong karena kita di sini menghapus misalnya. Untuk cari datanya ini, misalnya saya ini mencari data berdasarkan nick, saya masukkan nick, misalnya nick saya 18319, saya cari. Oke, di sini bisa dilihat data saya muncul 1.800 Muhammad Alif Karyamula, dan coba saya tekan refresh, maka semua data akan muncul. Selanjutnya sebelum saya ke check-in atau check-out, saya terlebih dahulu ke tambah admin. Tambah admin sama saja. Yang ini fungsi tambah admin ini supaya kita bisa login ke dalam, supaya kita bisa masuk dengan menggunakan username dan password berbeda. Misalnya di sini Charles dan username 123, passwordnya 123 saya simpan. Oke. Nah, saya coba keluar dan masuk sebagai 123 tadi. Kita login ulang. 123 masuk. Oke, kita masuk sebagai Charles yang ini, supaya kita bisa login menggunakan username dan password berbeda untuk menambah admin ini. Untuk tambah kamar ini, jika kita ingin menambah sebuah kamar, misalnya sini saya ingin menambahkan kamar baru, misalnya 02, kamar A02, misalnya di sini standar, tipenya standar, harganya misalnya 50 ribuan. Nah, statusnya kita tersedia karena kamar ini belum terpakai, kita simpan. Oke, sama saja jika saya ingin edit ini menjadi harganya 10.000 misalnya, edit. Jika saya ingin hapus misalnya yang ini, oke, saya hapus dan saya tekan ini dan tekan batal. Oke, sama saja dengan pertama tadi, tidak jauh beda. Selanjutnya kita akan ke menu check-in. Oke, misalnya di sini check-in, saya ingin check-in sebuah kamar, misalnya di sini saya menggunakan nama saya.
K01 kamar tersedia. Kalau K03 tidak bisa digunakan, kenapa? Karena kita telah melakukan pesanan di kamar K03 ini. Jadi kita pakai K01 saja karena kamar tersedia. Kita simpan. Kita pilih dulu tanggalnya, misal tanggal 22 check-in-nya, simpan. Oke. Ini sama saja, misalnya kita ingin ubah tanggal check-in-nya di sini, kita ubah check-in-nya, ingin ubah check-in bisa juga. Jika kita ingin hapus data bisa juga. Selanjutnya kita skip saja, langsung ke checkout. Checkout ini fungsinya misalnya kode customer, kode kamarnya, check-in. Kita pilih tanggal check-in tanggal 24. Kita simpan. Oke. Maka datanya di sini akan hilang. Kenapa? Karena kita telah melakukan checkout. Tampilan di sini akan hilang, data di sini akan hilang jika kita telah melakukan checkout di sini. Sedangkan tampilan checkout ini tidak akan muncul di sini. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di bagian codingnya. Untuk checkout ini sama saja tadi, batal, sama saja tidak jauh beda. Di sini misalnya saya ingin cetak bukti pembayaran hotel, misalnya saya cetak. Oke. Kita tunggu. Oke, bisa dilihat di sini telah berhasil atas nama Charles, nomor HP, kamar 101, total tanggal check-in-nya dari tanggal 1/22 jadi totalnya ini. Oke, sesuai yang ada di sini. Di sini untuk cetak bukti ini untuk e-reportnya kita menggunakan parameter. Nanti parameternya nanti saya jelaskan di bagian coding. Oke, begitulah secara singkat tentang penjelasan dari aplikasi saya. Saya keluar dulu. Untuk saya keluar di sini. Oke. Misalnya saya cek di sini, cetak bukti. Di sini terdapat 3 data. Nama Muhammad Alif Karimullah melakukan perulangan. Kenapa? Karena di sini datanya ada 3. Di sini karena untuk bukti cetak ini kita menggunakan parameter kode user, sehingga bisa dilihat 1, 2, 3. Dia akan mencetak data dari database di sini di table transaksi. Table transaksi ini ada 3. Yang kodenya ini, kode usernya 183, jadi dia akan cetak 3 kali data. Oke, begitulah. Selanjutnya saya langsung jelaskan codingnya supaya lebih cepat. Saya tutup ini, that means yang pertama saya perlihatkan kelas koneksi dulu. Bisa dilihat ini kelas koneksinya. Ini JDB MySQL localhost 306, ini merupakan port dari MySQL. Sedangkan MyHotel ini merupakan nama dari database saya yang ini. MyHotel. Yang ini root, ini merupakan username dari MySQL saya. Ini root default dari SMTP dan passwordnya juga kosong. Ini bukan password tapi passwordnya kosong untuk SMTP. Selanjutnya kita ke menu login. Saya running. Oke, kita menu ke source studentnya. Ini merupakan koneksinya. Private connection con hasil sec. Ini untuk bentuk button masuknya ini. Akan di sini ada perintah select menampilkan semua data user, di mana jika username-nya sama dengan JTFL1 yang ini, dan passwordnya sama dengan JPassword file 1, di mana JPassword file 1 ini JTFL1-nya. Di sini kita menggunakan perintah percabangan if else. Di sini di dalam if else next terdapat lagi if. Di sini terdapat if jika JTFL 1-nya bernilai username,
dan password field 1 bernilai password, maka dia akan melakukan perintah ini. Ini adalah perintah tampil untuk menampilkan menu dan akan menutup isDispose. Maksud isDispose ini akan menutup form login ini dan akan membuka form menu. Dan jika tidak, misalnya di sini salah, maka dia akan menampilkan username atau password salah. Misalnya saya salahkan di sini. Oke, ini akan tampil. Sedangkan ini untuk void ini adalah button void batal. Di sini aja eject field 1 set text kosong. Ini adalah memberi nilai default supaya kosong. Jika kita ingin hapus datanya misalnya, jika kita akan batal, maka nilainya akan kosong di sini. Saya coba tadi masuk. Alif 18.19 kita masuk. Oke. Yang ini tadi. Ini akan tampilkan menu dan menu dari form login akan tertutup. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk menunya. Untuk menu itu ini untuk menu ini saya menggunakan di sini terdapat beberapa button 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdapat 6 button dan 1 J panel, 1 menggunakan panel di sini dan 1 menggunakan desktop panel. Ini merupakan desktop panel ini. Yang ini sampai sini merupakan desktop panel. Ini J panel ini. Untuk kodenya sendiri sama saja. Yang ini adalah perintah untuk menampilkan form. Misalnya di sini untuk menampilkan form customer, menampilkan form check-in, check-out, tambah admin, tambah kamar, dan keluar. Ini isDispose ini fungsinya untuk keluar dari form tersebut. Misalnya saya jelaskan customer tampil di sini. Kita buatkan sebuah objek baru tampil dan akan di sini desktop panel ini dia akan menghapus semua datanya desktop panel. Misalnya saya pilih misalnya di sini check-in. Dan saya tiba-tiba pilih customer. Maka dia akan meremove table check-in. Form check-in dia akan meremove dan akan menampilkan form customer. Di mana itu di sini ada tampil size di mana dia akan mengikuti ukuran dari ukuran desktop panel ini. Yang ini ukurannya. Untuk lihat ukurannya di sini, ukurannya itu saya menggunakan ukurannya itu dia pakai ini. Untuk menunya itu semuanya sama saja, tidak jauh beda. Ini kita buat objek baru, objek tampil akan meremove apa yang telah tadi tampil. Misalnya tadi saya jelaskan lagi, misalnya saya pilih customer dan saya pilih check-in. Oke, di sini kita bikinkan objek tampil dan ini desktop panel akan menghapus apa yang ada di dalamnya desktop panel sebelumnya, yaitu adalah customer, dan akan memberikan nilai tampil, ya di mana tampil itu merupakan form checkout dan akan mengikuti urutan ukuran dari desktop panel. Oke, begitulah tadi penjelasan dari menu. Selanjutnya kita ke customer. Oke, bisa dilihat customer. Sama ini merupakan kita buat objek baru yaitu objek connect. Ini merupakan private connection default. Ini merupakan untuk table. Ini void konstruksi objek ini yang ini untuk form batalnya ini. Tapi kita buat fungsi. Kita buatkan fungsi di sini dan nanti akan dipanggil di tombol batal yang ini. Tombol batalnya yang ini. Kita panggil fungsinya ini. Kosongkan objek. Ini merupakan button batal. Kita akan panggil fungsinya di sini. Selanjutnya ini untuk private log data gamma. Di sini kita akan memberikan nilai pada J combo box. Yang mana ini kita akan memberikan nilai pada item J combo box. Yang ini kita beri nilainya Islam, Kristen, Hindu. Begitupun juga jenis kelamin. Ini memberikan nilai J combo box 2 Islam, item, Kristen begini. Ya. Selanjutnya
Ini untuk mengatur ukuran JTable, ukuran JTable yang ini, bukan JTable. Dan ini tampil model untuk menampilkan nick, ini nick, nama customer, alamat, dan ini untuk ukuran dari setiap ininya, ukuran kolomnya. Selanjutnya ini tampil customer ini dia akan mengelok data sehingga bisa tampil ke dalam, mengelok data dari database sehingga bisa tampil ke dalam JTable. Ini dia akan menampilkan select bintang from customer, maka dia akan menampilkan semua data dari customer yang dimana itu kita akan inisikan satu-satu, misalnya nick, nama, alamat, agama, jenis kelamin, pekerjaan, nomor HP, tempat lahir, dan tanggal lahir. Gitu. Ini buat cari ini untuk mencari data. Misalnya kita ingin tadi cari data yang ini, untuk cari data kita buat fungsinya dan akan dipanggil di dalam button cari, sama tadi dengan button kosongkan objek yang ini. Kita panggil fungsinya di sini. Selanjutnya ini untuk Jack combo box 1. Ini tadi fungsinya ya, ini fungsi untuk menampilkan nilai item pada Jack combo box, sedangkan ini akan mengolahnya. Di sini ada if else jika Jack combo box-nya bernilai L, Jack combo box 1 bernilai L, maka dia akan membeli nilai kepada JTFL 1 laki-laki, yang dimana ini JTFL 4 laki-laki. Yang ini lihat, harus saya pilih. Begitupun juga dengan Jack combo box 2. Saya pilih ini. Kristen, Hindu, sama saja. Jika dia bernilai Islam, dia akan menampilkan di JTFL 9 Islam, Kristen, Hindu, begitu, dan seterusnya. Selanjutnya untuk Gem button action, ini merupakan button simpan untuk menyimpan data, di mana datanya ini format tanggalnya yaitu year, bulan, dan harinya. Ini untuk format tanggalnya dan akan mengambil data dari JDate chooser ini dan akan dimasukkan ke dalam variabel tanggal lahir. Di sini bisa dilihat di sini perintah SQL-nya ada insert into, artinya kita akan memasukkan data ke dalam customer yang dimana nilainya itu ID, nick, nama, alamat, agama, jenis kelamin, pekerjaan, nomor HP, tempat lahir, tanggal lahir, dimana nilainya itu untuk ID di sini 0. Kenapa? Karena kita menggunakan yang namanya auto increment, maka akan datanya akan bertambah sendiri ID-nya. Untuk nick ini akan diambil dari JTFL 1 ini, nama dari JTFL 2 ini, alamat dari JTFL 3, sedangkan untuk agama dan jenis kelamin kita menggunakan J combo box, dia akan mengambil dari nilai J combo box ini, J combo box 1 dan J combo box 2. Untuk pekerjaan nomor HP, tempat lahir dia akan pakai ini JTFL 5, 6, dan 8. Dan untuk tanggal lahir sendiri kita di sini telah membuat formatnya dan variabel tanggal lahir, jadi kita cuma panggil variabelnya di sini tanggal lahir. Oke, gitulah tadi untuk simpan. Sekarang ke edit. Untuk edit sendiri sama, ini merupakan formatnya untuk tanggal, dan kita bikin variabel tanggal lahir sama saja tadi. Di sini untuk perintahnya itu beda. Di sini insert kita menggunakan update, artinya di sini kita akan mengupdate data customer yang dimana namanya kita akan mengupdate data kita akan mengupdate data nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, dan dimana itu jika nicknya sama dengan JTFL 1. Berarti untuk melakukan pengeditan itu kita harus sesuai dengan nicknya di sini. Misalnya saya ingin edit, tapi nicknya tidak ada.
maka tidak akan bisa teredit. Edit. Data gagal diedit. Kenapa? Karena di sini nick JTFL 1 tidak ada di dalam database. Yang tadi saya tulis tadi tidak ada di dalam database. Selanjutnya untuk hapus itu cukup sederhana. Di sini ada menghapus data dari customer di mana nicknya. Misalnya saya sembarang saja. Oke. Simpan. Saya klik ini hapus. Maka di sini akan berdasarkan nick, ubah namanya ini. Tapi jika saya ingin ubah nicknya maka dia akan error. Gagal diedit. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di nick ini. Saya nyoba ini menjadi AAA edit. Saya ingin hapus, tapi saya cuma ini hapus tiganya. Saya hapus tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di nick database. Hapus, oke, data berhasil dihapus. Kalau perintahnya di sini menghapus data customer di mana nicknya sama dengan JTFL 1. Selanjutnya kosongkan objek itu sama saja. Tadi ini kosongkan objek yang tadi saya jelaskan menggunakan fungsi untuk hapus ini yang batal. Ini JTable most click event ini untuk supaya kita bisa mengambil data dari JTable. Misalnya saya ini mengambil JTable, mengambil data dari JTable seperti ini. Di sini dia akan memberi nilai dia akan mengambil nilai dari sini 0 dan akan diberi kepada JTable 1. 1 ini nama customer, dia akan memberi nilai pada test field 2 dan seterusnya begitu. Untuk tampil customer ini kita gunakan fungsi di sini, kita panggil fungsinya yang ini. Jadi kita bisa nge-load data yang semua tampil. Kita refresh misalnya. Ini. 19 cari. Ini fungsi refresh ini untuk menampilkan semua data. Untuk check-in bentar, untuk tag admin sama saja, tidak jauh beda penjelasannya. Codingnya hampir sama. Dan selanjutnya check-in. Ini check-in, kita ke check-in ini. Ini sama tadi, kosongkan objek. Yang beda dari check-in ini yaitu load datanya. Yang tadi di sini kita untuk load datanya kita langsung beri nilai default, kita langsung beri nilai Islam berdasarkan apa yang kita tulis di sini. Sedangkan untuk check-in ini untuk load data customer-nya kita panggil berdasarkan apa yang ada di dalam customer. Misalnya di sini select bintang from customer, maka kita akan memberi nilai Jacomo Box 1 yang dimana kita akan menambahkan item nick di dalam Jacomo Box 1. Maka dia akan nge-log data semua, nge-log data nick yang berada di dalam tabel customer. Karena berhubung untuk customer di sini ada 2 data, maka dia akan nge-log 2 data ini. Jika ada 3, dia akan nge-log data 3 data, seterusnya sampai pun berapa data. Dia akan nge-log berapa data di dalam customer ini. Begitupun juga untuk kamar. Untuk kamar sama saja, ini load data kamar ini sama, dia menggunakan kita nge-load langsung di dalam database ini select bintang from kamar, dan untuk combo box 2 kita menambahkan item kode, jadi sehingga dia akan nge-load data berapa banyak data di dalam database. Ada 4 datanya, kita lihat kamar di sini ada 4 ya, ada 4, jadi ini 4, dia akan nge-load data kode kamar semua ini sebanyak 4 kali. Bisa dilihat. Selanjutnya ini update status ini untuk mengubah statusnya, mengubah status tersedia menjadi terpakai. Di
misalnya di sini untuk tambah kamar di sini kan masih tersedia, dan jika kita nanti ingin melakukan pemesanan, maka dia akan mengupdate statusnya menjadi terpakai sehingga customer lain tidak bisa memakai kamar tersebut. Sama saja ini untuk perintah menampilkan, ini untuk perintah cari. Di sini juga ada beda di JCombo box-nya. JCombo box-nya ini, kalau JCombo box-nya tadi ini kita menggunakan if else, kalau ini kita langsung nge-load data juga. Artinya di sini kita akan select bintang from customer where nick JCombo box 1. Berarti dia akan menampilkan semua data customer jika nick-nya sama dengan data nick JCombo box 1 yang ini. Check in ini. Oke, dia akan nge-load datanya, sehingga dia akan mengambil field nama di sini, field nama. Jadi seandainya kita nge-load di sini field nama, maka dia akan muncul dan akan ditampilkan di dalam JTField 1. Kita menggunakan variabel kode di sini. Untuk JCombo box 2 sama saja, tapi di sini ada perbedaannya. Di sini kita menggunakan if else. Artinya ini sama, di sini kita akan menampilkan semua datanya, mengambil data sesuai dengan apa yang menampilkan semua data kamar yang sesuai dengan JCombo box 2, di mana kodenya sama dengan JCombo box 2. Ini misalnya kamar tersedia. Oke, maka dia akan nge-load datanya di sini. Kamarnya, tipenya, dan harganya. Sedangkan untuk VLS-nya di sini ada terpakai dan tersedia. Misalnya di sini, misalnya kan di sini kamar K03 telah terpakai. Saya ingin pakai K03. Kamar telah digunakan. Jadi kita tidak bisa melakukan penginputan. Kenapa? Karena kamar tersebut telah digunakan. Misalnya di sini K01, saya pilih. Maka kita bisa melakukan penginputan. Kenapa? Karena kamar tersebut belum dipakai. Untuk ini adalah perintah dari ini. Jika if sama dengan terpakai, maka buttonnya bernilai false. Jadi kita tidak bisa menekan false. Menekan buttonnya seperti ini. Ini bernilai false. Sedangkan ini true ini. Jadi sehingga kita bisa simpan. Ya sama saja. Yang ini untuk mengambil variabel nama dan akan ditampilkan di dalam JTField 2, 3, dan 4 ini. Apa nih lagi? Semuanya sama saja, tidak jauh beda. Nah, ini yang membedakan tadi. Oh ya, di sini insert into-nya di sini untuk penginputan, pengupdatean kita menggunakan dua kondisi. Sedangkan di sini tadi kita menggunakan untuk update-nya itu untuk update-nya di sini kita cuma menggunakan satu kondisi, tapi untuk check-in kita menggunakan kondisi. Di sini merupakan satu kondisi di sini, jika nick-nya sama dengan JTField 1, ini merupakan satu kondisi. Sedangkan untuk update-nya ini kita menggunakan dua kondisi, di mana ini kode user sama dengan JCombo box 1 dan kode kamar sama dengan combo box 2. Sehingga misalnya saya ingin menghapus datanya, misalnya saya ingin hapus data ini Muhammad Alif, maka dia akan menghapus semua datanya. Tapi kita ingin cuma menghapus data Muhammad Alif yang berada di kamar K03. Gitu. Jadi di sini menggunakan dua kondisi. Ini update-nya menggunakan dua kondisi, untuk hapusnya juga menggunakan dua kondisi. Ya, itulah yang membedakan. Selanjutnya kita ke checkout. Untuk checkout sendiri itu sama saja, tidak jauh beda. Ini merupakan Jasper Report JR. Ini sama. Untuk kosongkan objek, ini merupakan fungsi untuk menghitung jumlah hari dan jumlah bayarnya. Ini fungsinya ini fungsinya sama saja. Ini tadi load data customer,
Tapi di sini saya testing kode user untuk dia cuma akan menampilkan satu data supaya tidak melakukan perulangan pada data yang sama. Fungsi select distinct ini sama saja untuk load datanya. Untuk update statusnya di sini kita ubah menjadi terpakai menjadi tersedia. Kan di sini tadi untuk update statusnya itu dari tersedia menjadi terpakai. Kalau di sini menjadi terpakai menjadi tersedia. Artinya jika nanti dia tersedia kembali, jadi kita bisa melakukan penginputan pada kamar tersebut lagi. Ini sama saja untuk tampil checkout. Mengatur ini. Oh ya, ini perbedaannya juga untuk checkout ini bisa dilihat. Di dalam checkout ini terdapat 3 data, sedangkan untuk dalam check-in cuma 1 data. Padahal di dalam database itu cuma 1 table, yaitu adalah table transaksi. Kenapa di sini? Karena saya menggunakan suatu kondisi di mana kondisinya ini menggunakan ini where checkout is not null, maka dia akan menampilkan data yang checkoutnya tidak bernilai nol atau kosong. Ini checkoutnya ada tidak kosong, maka dia akan ditampilkan di dalam data sini. Sedangkan untuk check-in sendiri itu check-in ini where checkout is null, dimana jika checkoutnya kosong dia akan menampilkan data yang dimana nilai checkoutnya itu kosong. Bisa dilihat di sini untuk yang ini 182.103 ini kosong, maka dia akan tampil di dalam check-in. Itulah yang membedakan kita menggunakan kondisi satu untuk checkoutnya kita menggunakan not null, yang satu menggunakan null. Kita lanjut ke, saya jelaskan lagi checkout. Ini sama saja cari. Oke. Sama saja aja combo box. Ini juga sama, enggak jauh beda. Sama dengan tadi yang saya jelaskan. Ini akan menampilkan data juga. Oh ya, ini adalah JTT Chooser. Kita menggunakan event property change, di mana dia akan mengambil data dari JTT Chooser 1 dan JTT Chooser 2, sehingga dia akan melakukan fungsi perhitungan. Fungsi perhitungannya di sini. Ini. Dia akan dimasukkan ke dalam sini sehingga kita bisa melakukan perhitungan. Dia akan mengambil datanya. Kan ini variabel ini. Jadi ini. Variabelnya ini tanggal pinjam, tanggal pengembalian. Ini tanggal pinjam, tanggal pengembalian ini. Dia akan melakukan perhitungan sehingga misalnya tadi kita ingin check out ke 82 ke 03, dia akan menghitung jumlahnya itu dari 21 2 23 itu terhitung 2 hari, dan ini dia akan mengalikannya dengan ini, dia akan kali 2 dan hasilnya ini total bayarnya ini. Selanjutnya ngatur table. Oke. Semuanya sama saja. Untuk di sini saya tidak, untuk simpannya ini saya tidak menggunakan insert, tapi saya menggunakan update ini. Kenapa? Karena dia menggunakan satu table transaksi. Karena table tersebut sudah ada datanya yang ini tadi. Jadi tinggal kita update saja apa yang belum ada. Sama juga ini. Button sama, ini untuk menampilkan juga. Oke. Ini cetak bukti, ini merupakan fungsi kode dari cetak bukti, ini merupakan kode dari cetak bukti, di mana ini stamp ini merupakan tempat dari folder bukti transaksi. Bukti transaksi ini, di mana letaknya itu di sini. SPC user Asus hotel search laporan ini, dia akan ini tempatnya ini, dan ini adalah parameternya, parameter pathnya. Dan tadi misalnya kita ingin catat berdasarkan parameter,
maka dia akan mencetak cuma Charles. Kenapa? Karena di sini dia akan menggunakan parameter name customer. Dia akan mengambil nilai dari J combo box 1 ini. Jadi dia akan mencetak cuma data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini saya ingin cetak data dari 182.319 ini. Cetak bukti. Maka dia akan mencetak semua data yang kode usernya 182.319 karena kita menggunakan yang namanya parameter name customer. Soalnya di sini sebenarnya kode customer. Dia akan mengambil nilai dari J combo box 1. Begitu. Selanjutnya saya lihat saja XML-nya. Ini merupakan foil. Di sini saya menggunakan static. Di sini di sini kita menggunakan test field. Di sini menggunakan ini. Dia akan memanggil variabel name dari field database di sini. Ini merupakan query-nya. Ini query-nya bisa dilihat. Dia akan menampilkan customer, nama dari tabel customer, nomor HP dari tabel customer, nama dari nama kamar dari tabel kamar, check-in dari tabel transaksi, check-out dari transaksi, yang dimana ini adalah kondisinya. Dia akan menggunakan inner join karena kita menggabungkan beberapa tabel ini. Kita gabungkan tabel customer, kamar, dan transaksi. Jadi kita menggunakan perintah inner join, di mana di sini saya menggunakan kondisinya yaitu adalah transaksi kode sama dengan transaksi kode user dari tabel transaksi sama dengan name customer yang ini tadi di dalam checkout ini. Name customer di mana yang nilainya name customer itu sama dengan dia ngambil dari J combo box 1. Oh iya, saya juga lupa di sini. Untuk tampilannya sendiri di sini saya menggunakan left footer join untuk menampilkan untuk menggabungkan tabel customer dan kamar. Begitupun dengan check-in. Oke, demikianlah yang dapat saya perlihatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.